Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Isma selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Perkenalkan, saya Aida Palupi Aldan dari kelas Biologi A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana berlangsungnya proses replikasi DNA. Next. Jadi, apa sih proses replikasi DNA itu? Proses replikasi DNA ini merupakan suatu proses penggandaan DNA yang dimana proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel. Materi DNA yang telah digandakan akan dibagi ke masing-masing anakan sel yang baru. Proses replikasi DNA ini membutuhkan penguraian terlebih dahulu untuk membentuk double helix, yang mana ada dua protein yang berperan dalam pemisahan rantai double helix ini, yaitu DNA helikase dan single strand binding protein. Next. Selanjutnya ada fungsi dari replikasi DNA. Fungsi dari replikasi DNA sendiri, selain untuk memperbanyak DNA, juga untuk mentransmisikan sifat-sifat kepada keturunannya. Jika DNA tidak bereplikasi, maka DNA dari orang tua tersebut tidak akan diturunkan kepada keturunannya, sehingga tidak ada kesamaan antara gen orang tua dan juga gen keturunannya. Next. Selanjutnya ada kunci dari replikasi DNA dan juga fungsinya. Jadi, dalam prosesnya, replikasi DNA ini dikatalis oleh enzim-enzim, diantaranya ada helikase, RNA primase, DNA polimerase, dan DNA ligase. Enzim helikase ini berfungsi untuk memutus ikatan-ikatan hidrogen untuk membuka heliks ganda DNA menjadi untai tunggal. Sedangkan enzim RNA primase ini berfungsi untuk menggabungkan nukleotida RNA agar dapat membentuk primer atau kelas lain seperti asam nukleat. Kemudian, enzim DNA polimerase ini berfungsi untuk menggabungkan nukleotida menjadi polimer DNA yang panjang. Lalu untuk DNA ligase berfungsinya untuk menyambung fragmen-fragmen DNA yang baru terbentuk sehingga menjadi untaian DNA yang lengkap. Next. Selanjutnya ada proses replikasi DNA secara umum. Jadi, yang pertama ini, struktur DNA yang double helix ini diputus ikatannya oleh enzim DNA helikase, membentuk DNA dengan untaian tunggal. Kemudian, proses awal pemutusan atau titik awal replikasi ini tuh disebut dengan ORI atau the origin of replication, dan akan membentuk percabangan untaian struktur DNA atau replication fork. Kemudian, struktur DNA tunggal yang terbentuk ini distabilkan oleh protein-protein pengikat DNA yang disebut dengan single strand binding protein. Lalu, enzim primase akan membentuk RNA primer pada titik awal replikasi, yang kemudian enzim DNA polimerase akan melanjutkan replikasi DNA dan akan memperpanjang untaian DNA yang terbentuk, yaitu leading strand atau DNA yang disintetis secara kontinu dan lagging strand atau DNA yang disintetis dalam fragmen yang pendek, 1-5 kb, yang disebut dengan fragmen Okazaki. Kemudian, leading strand dan lagging strand ini terbentuk selama replikasi DNA, yang mana DNA polimerase ini memanjangkan untaian hanya dalam arah 5-3. Akibatnya, lagging strand harus tumbuh kontinu dengan arah 3-5. Lalu, enzim ligase akan berperan dalam menyambungkan fragmen-fragmen pada lagging strand tersebut. Next. Selanjutnya ada perbedaan replikasi antara prokariot dan juga eukariot. Pada aspek tempat, replikasi DNA pada prokariotik ini terjadi di dalam sitoplasma, sedangkan pada replikasi DNA eukariotik terjadi di dalam nukleus. Lalu pada aspek asal replikasinya, replikasi DNA prokariotik ini satu asal replikasi per molekul DNA, sedangkan pada eukariotik banyak asal replikasi dalam setiap kromosom eukariotiknya. Pada aspek titik replikasi, replikasi DNA pada prokariotik ini di setiap sel molekul DNA prokariotik, sedangkan pada eukariotik terjadi di beberapa titik setiap kromosom.
Pada aspek cabang replikasi, pada prokariotik hanya ada dua cabang replikasi, sedangkan pada eukariotik terdapat beberapa cabang replikasi. Kemudian pada aspek inisiasi, replikasi DNA prokariotik ini dilakukan oleh DNA A dan DNA B protein, sedangkan pada eukariotik dilakukan oleh protein multi subunit. Kemudian pada aspek kecepatannya, pada replikasi DNA prokariotik ini sangat cepat, berkisar 2000 nukleotida per detik. Sedangkan pada eukariotik sangat lambat, berkisar 100 nukleotida per detik. Jadi, replikasi DNA sel prokariotik ini lebih sederhana daripada sel DNA eukariotik. Sel prokariotik ini melakukan replikasi di dalam sitoplasma karena materi genetik sel prokariotik yang berada di dalam sitoplasma. Sedangkan pada sel eukariotik, replikasi DNA ini terjadi di dalam nukleus atau inti sel, yang mana karena materi genetiknya ini berada di dalam nukleus. Sedangkan pada sel prokariotik ini, replikasi DNA terjadi di satu tempat pada satu waktu. Namun, replikasi DNA sel eukariotik terjadi di semua titik secara bersamaan. Pada sel prokariotik, terdapat dua cabang replikasi di setiap kromosom. Sedangkan pada sel eukariotik terbentuk sejumlah cabang replikasi secara bersamaan di setiap DNA replikasi. Next. Mungkin terima kasih. Cukup sekian pembahasan mengenai proses replikasi DNA dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.